Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Tarbawi. Hadis yang pertama. Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan hadis ini terkait adalah kewajiban setiap muslim untuk menuntut ilmu, terutama ilmu yang terkait dengan agama. Dengan menuntut ilmu, maka seorang muslim akan menjadi seorang insan yang paripurna untuk menjadi khalifah dan hamba yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang muslim akan beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau ia tidak memiliki ilmu? Di antara contoh daripada menuntut ilmu adalah kita bisa menghadiri kajian tentang bagaimana mempelajari Al-Quran dengan benar, bagaimana mempelajari hadis-hadis yang terkait dengan tata cara beribadah, tata cara akhlak, tata cara berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw waladun salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang insan telah meninggal dunia maka terputuslah padanya amal kecuali 3 perkara, kecuali daripada sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada 3 perkara yang akan terus memberikan manfaat kepada seseorang apabila ia telah meninggal dunia. Perkara itu adalah yang pertama sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat setelah ia meninggal dan diamalkan oleh orang yang diajarkannya ilmu tersebut, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan untuknya walaupun ia telah meninggal dunia. Contoh daripada sedekah jariyah adalah seseorang yang mendermakan hartanya untuk pembangunan masjid. Contoh daripada ilmu yang bermanfaat adalah seseorang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut mengamalkannya. Contoh daripada anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya adalah ketika orang tuanya telah meninggal dunia, di dalam setiap sholatnya ia senantiasa berdoa untuk orang tuanya yang telah meninggal tersebut. Hadis yang ketiga, An Amr bin Sa'id al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Artinya, dari Amr ibnu Sa'id ibnul As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah memberikan seorang ayah kepada anaknya daripada pemberian adab yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa pendidikan adab atau akhlak adalah sesuatu yang menjadi warisan yang diberikan seorang ayah kepada anaknya. Bahwa pendidikan adab adalah sesuatu yang sangat penting untuk diberikan kepada anak-anaknya. Karena di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan akhlak untuk diberikan kepada anak. Di antara contoh daripada pendidikan adab kepada anak adalah bagaimana anak berkata dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, dan juga bagaimana anak-anak hormat kepada orang yang lebih tua, dan juga bagaimana anak-anak melakukan adab-adab lain, bersalam ketika memasuki rumah, dan juga memberikan salam kepada orang yang ditemuinya di jalan.
Hadis yang keempat, an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin sinina wa farriqu bainahum fil madaji. Artinya, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat di usia 7 tahun dan pukullah mereka apabila mereka meninggalkannya di usia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Di dalam hadis ini terdapat perintah kepada orang tua untuk mengajarkan sholat kepada anak di usia 7 tahun dan memberikan pukulan kepada mereka apabila meninggalkan sholat di usia 10 tahun dan juga dipisahkan tempat tidur mereka. Maksud daripada hadis ini terkandung bahwa di antara materi pelajaran dari orang tua, kewajiban orang tua kepada anak adalah mengajarkan mereka untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang mulia, yaitu melaksanakan sholat. Karena sholat ini adalah ibadah yang akan diperiksa pertama kali di hari kiamat. Sehingga dengan demikian anak-anak akan terbiasa untuk melaksanakan sholat sedini mungkin. Dan setelah mereka beranjak mulai mengenal yang namanya aurat masing-masing, maka anak-anak dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipisahkan tempat tidur mereka. Di antara bentuk contoh pendidikan memberikan didikan sholat kepada anak adalah dengan mengajak mereka untuk sholat berjamaah di masjid. Hadis yang kelima, an Jabir bin Samurah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyu'addibar rajulu waladahu khairan lahu min ayyatasaddaqa bisa'i, rawahu Tirmizi. Artinya, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh pendidikan yang diberikan lelaki kepada anaknya itu lebih baik daripada ia bersedekah 1 sa'. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam hadis ini Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberikan pendidikan kepada mereka. Bahkan di dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan pendidikan itu lebih baik daripada seorang bersedekah 1 sa'. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak. Bahwa di dalam hadis yang lain yang artinya, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang membentuk yang menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Masa depan anak-anak ditentukan dari pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya sejak dini. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh orang tua di dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak adalah dengan memasukkan mereka kepada lembaga pendidikan yang berbasis agama yang mengajarkan tauhid, akhlak, dan pendidikan agama yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.